Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Huwal qawiyyu wa nahnu du'afa, wa huwal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara, wa huwal alimu wa nahnu al-juhala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala mudhakkiran bidzalik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita merayakan Idul Adha dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur. Kegembiraan dan rasa syukur itu kita wujudkan dengan mengagungkan asma Allah, melaksanakan sholat Aid, menyembelih hewan kurban, dan melaksanakan amal soleh yang lainnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sementara itu, sebagaimana kita tahu, setelah kemarin tanggal 9 Dzulhijjah, jutaan saudara-saudara kita yang diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan wukuf di Padang Arafah, maka pada hari ini dan hari-hari selanjutnya mereka masih berada di tanah suci untuk menyelesaikan manasik haji sampai saatnya nanti mereka kembali ke tanah air masing-masing. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibadah kurban dan ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kita selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, selain diperintahkan oleh Allah untuk mengambil uswatun hasanah dari panutan kita Nabiullah Muhammad SAW, juga diperintahkan untuk mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hal itu termaktub di dalam Al-Quran. Surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan keluarganya. Di dalam sholat kita pun kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Kita memohonkan sholawat dan keberkahan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sebagaimana sholawat dan keberkahan yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, marilah kita sejenak merenung, belajar dari cinta dan keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya.
terkait dengan ibadah kurban. Termaktub di dalam surah As-Saffat ayat 102. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah yang teramat berat dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail, maka dipanggillah Ismail. Di dalam Al-Quran disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'adha tara. Ketika anak itu atau Ismail telah mencapai usia remaja, bisa membantu pekerjaan orang tua, berkatalah Ibrahim, ya bunayya, duh ngir anakku, inni arafil manami anni azbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelihmu. Nak, fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Dari sini saja kita akan bisa menangkap sebuah pelajaran betapa seorang ayah ketika terkait dengan keselamatan atau masa depan seorang anak, maka dia pun melakukan dialog. Barangkali bisa kita ambil pelajaran, kita petik pelajaran bagi kita terkait masa depan anak-anak kita, di mana dia akan sekolah, di mana dia akan bekerja, dengan siapa dia akan menikah. Mungkin anak punya keinginan sekolah di sekolah tertentu, tapi orang tua menginginkan anaknya sekolah yang di situ ada muatan nilai-nilai agamanya. Maka ada dialog. Mungkin anak ingin bekerja di tempat yang jauh dengan imbalan yang besar, walaupun ada tawaran bekerja di tempat yang dekat tetapi imbalannya kecil. Ternyata ketika orang tua memerintahkan, sudahlah berangkat, tidak usah mikirkan ayah ibu di rumah, konsentrasilah kepada karirmu. Setelah istikharah, setelah ditafakuri, ternyata justru anak yang berbalik pikiran. Tidak, saya lebih memilih bekerja di tempat yang dekat, sekalipun imbalannya sedikit, tetapi saya lebih dekat dengan ayah bunda, saya bisa merawat ayah dan ibu yang sudah tua. Atau mungkin menyangkut jodoh, betapa perlu komunikasi, dialog orang tua, siapa yang akan menjadi pendampingmu seumur hidupmu. Ini dicontohkan betapa Ibrahim memanggil anaknya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ismail tidak kalah hebat dari ayahnya. Dia menjawab, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Luar biasa. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana seorang Ismail bisa menjadi anak yang demikian taat patuh kepada Allah dan kedua orang tua? Disinilah kita akan menemukan jawaban dari figur Ibrahim yang kuat dan teguh imannya, dan figur Hajar yang sama-sama kuat dan teguh imannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Ibrahim alaihissalam mencintai Allah lebih dari segala-galanya? Tentu tidak lain karena dia menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, serta Allah pula yang mengelola dan memelihara semuanya itu. Dengan rahmannya, dia menyediakan semua fasilitas yang diperlukan oleh umat manusia jauh sebelum manusia itu sendiri diciptakan.
Dan dengan rahimnya dia menyediakan segala kenikmatan bagi orang-orang yang beriman sampai akhir hayat nanti. Allah lah yang maha pengasih dan penyayang. Maka demikianlah semestinya seorang mukmin. Sejalan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin akan mencintai Allah, Rasulullah, dan jihad fi sabilillah. Inilah yang disebut dengan cinta yang utama. Adapun cinta kepada ibu, kepada bapak, anak-anak, saudara, harta benda, kedudukan, dan segala macam hal yang terkait dengan dunia berada di bawah cinta yang utama. Artinya, segala sesuatu baru boleh dicintai kalau diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan pelaksanaan cinta itu harus pula sesuai dengan syariat yang telah diturunkannya. Apabila cinta menengah diangkat melebihi cinta utama, maka cintanya akan jatuh menjadi hina, tidak ada nilainya. Itulah yang disebut dengan al-mahabbatul adna. Semua ini didasari atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa untuk sukses tidak ada cara lain kecuali kerja keras dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan hidup tidak akan bisa diraih dengan bermalas-malasan. Sejarah pun membuktikan bahwa tidak ada orang yang sukses yang lahir dari kemudahan. Ingatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil, Hajar dan Ismail, di sebuah gurun yang tandus, sebuah gurun yang tidak ada tanam-tanamannya. Tetapi semua itu dilakukan dan bukan merupakan penderitaan, melainkan sebuah wujud dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Ibrahim bisa merubah penderitaan menjadi sebuah nikmat, merubah sebuah kesulitan menjadi sebuah kemudahan, dan doa-doanya dikabulkan. Marilah kita renungkan satu ayat di dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Saya telah meninggalkan sebagian dzurriyyahku, keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tanam-tanamannya, tetapi ada
istimewa, inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, agar mereka bisa mendirikan sholat, jadikanlah hati manusia cenderung ingin datang ke sini. Itulah doa Nabi Ibrahim. Nampaknya doa ini seperti tidak mungkin saat itu. Apa yang menarik dari Makkah? Tandus, bukit bebatuan, gurun pasir. Tetapi berabad-abad berikutnya, saat ini kita bisa menyaksikan bahwa doa Ibrahim dikabulkan Allah. Jutaan orang masih menunggu giliran untuk bisa berangkat ibadah haji. Semua orang Islam ingin datang ke tanah suci, sehingga banyak orang yang konon telah datang ke kota-kota besar di seluruh dunia. Tetapi dorongan untuk datang ke tanah suci ini jauh lebih besar. Dan tidak ada dorongan yang sama untuk hadir di kota-kota yang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Doa yang kedua, warzuqhum minas thamarat. Ya Allah, berilah mereka rezeki buah-buahan. Itu nampaknya juga sesuatu yang mustahil saat itu. Tanam-tanamannya saja tidak ada. Bagaimana Ibrahim memohonkan kepada orang yang datang untuk diberi buah-buahan. Tetapi saat ini, kalau kita datang ke sana, buah apa, buah macam manapun ada di sana. Masya Allah. La'allahum yashkurun, semua itu agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya Ibrahim AS juga mengajarkan kepada kita bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian menjadi syarat setelah keimanan untuk merubah kesulitan menjadi kemudahan, merubah penderitaan menjadi kesuksesan. Untuk negeri tercinta, marilah kita belajar dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Ma'asyiral muslimin, sebuah negeri untuk bisa maju haruslah dalam kondisi yang aman, kondisi yang tertib, dan kondisi yang damai, serta ekonomi yang baik. Keamanan tak ada artinya jika perut kosong. Ketertiban tak ada artinya jika perut lapar. Kedamaian pasti akan terusik jika ekonomi tidak baik. Inilah doa Nabi Ibrahim, menjadi pelajaran bagi kita. Siapapun yang nanti ke depan akan memimpin negeri ini, hendaklah dia orang yang senantiasa taat kepada Allah, mencintai penduduk rakyatnya, sehingga menciptakan keamanan, kedamaian, dan bisa membawa Indonesia ini menjadi negeri yang adil dan makmur. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, dengan penuh khusyuk marilah kita berdoa. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari keteguhan iman dan bagaimana Ibrahim serta keluarganya menempatkan cinta secara benar. Semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi kita, meningkatkan kualitas keluarga kita, dan sekaligus masyarakat dan umat. Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Kita mohon kepada Allah dengan segenap kekhusyuan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha warham liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa rizqan wasi'an mubarakan wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab wal fawza bil jannah. Rabbana la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma rzuqna as-salamah warzuqna as-sa'adah warzuqna al-barakah warzuqna at-taufiq wal hidayah warzuqna al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.